Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jadi langkah sekarang yang kita lakukan juga berkomunikasi dengan para pihak perusahaan. Kayaknya karena mungkin apalagi penanaman yang serentak, apalagi tomat di pasaran masuk banyak. Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Tenggara Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga tomat di tingkat petani Bau-Bau anjlok hingga Rp1.000 per kilo, membuat petani menjerit. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau kembali akan menggelar job fair sebagai salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 4 September 2024, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Harga tomat di tingkat petani Bau-Bau anjlok hingga Rp1.000 per kilo, membuat petani menjerit. Terkait hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Panen serentak dengan hasil melimpah membuat harga tomat di kalangan petani di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau anjlok. Musim panen tomat periode Agustus 2024 nilainya paling rendah selama beberapa tahun terakhir. Harga tomat di tingkat petani jatuh mulai Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram, membuat para petani menjerit. Jamaluddin, salah satu petani tomat di Kaisabu Baru, kepada RRI mengaku harga murah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Di atas lahan 20 are miliknya menghasilkan tomat buah melimpah. Sayangnya hasil panen meningkat tak membawa banyak keberuntungan untuknya, karena nilai tomat yang rendah tidak membuatnya untung, namun banyak merugi baik tenaga, waktu, bahkan materi. Ia menduga merosotnya harga tomat karena penanaman serentak di tingkat petani, sehingga pasokan tomat melimpah saat musim panen tiba. Ditambah lagi pasokan tomat dari daerah terdekat, bahkan Sulawesi Selatan, mulai masuk di pasaran. Kayaknya karena mungkin apalagi penanaman yang serentak, sehingga apalagi tomat di pasaran masuk banyak, yang mengakibatkan harga turun. Bapak 8 anak ini memprediksi harga akan kembali normal selepas Oktober, sebab sama seperti tahun-tahun sebelumnya, periode Juli hingga Oktober harga tomat cenderung murah meriah. Saat menanam musim kemarau, pria berusia 50 tahun ini mengaku bisa panen hingga 10 kali karena tomat tumbuh subur dan minim penyakit bahkan hama, namun harga kecil membuat para petani lesu. Seluruh tomat para petani sekitar biasanya masuk ke tangan para tengkulak mulai dari harga Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Di pasar Kota Bau-Bau saat ini harga tomat paling murah Rp5.000 per kilo. Biasanya hanya sampai di bulan 7, 8, 9 sampai bulan 10. Nah, itu harga masih cenderung menurun. Nah, setelah itu kalau kita penanaman sekarang ini, insya Allah harga akan naik lagi. Karena memang biasanya kita melihat bahwa yang menanam di musim sekarang ini kan hanya yang ada saluran irigasi atau yang biasanya persawahan. Nah, tapi kalau yang di kebun-kebun biasanya mereka tidak menanam karena faktor air. Program panen tomat di Kelurahan Kaisabu Baru juga dimanfaatkan sejumlah komunitas untuk kegiatan field trip. Komunitas Kreatif English Society atau CES Kota Bau-Bau misalnya mengajak anak-anak berwisata di kebun organik petani sekitar, sekaligus membeli tomat segar dari kebun petani dengan cara memetik sendiri. Sementara itu, salah satu hal yang cukup meringankan beban kalau pemerintah turut membantu para petani dengan pupuk bersubsidi. Waude Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Saudara, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau kembali akan menggelar job fair sebagai salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Jadi langkah sekarang yang kita lakukan juga berkomunikasi dengan para pihak perusahaan. Kemarin Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kota Bau-Bau kembali akan menggelar job fair atau kegiatan yang mempertemukan antara perusahaan penyedia lowongan kerja dan pencari kerja dalam satu tempat, seperti yang dilaksanakan tahun sebelumnya, diikuti ratusan pencari kerja. Kegiatan ini akan digelar pada pekan pertama Oktober 2024 di Lipo Plaza Bau-Bau dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Bau-Bau ke-23 sebagai daerah otonom dan hari jadi Bau-Bau ke-483 tahun 2024.
Kepala Disnaker Bau-Bau Muhammad Abdu mengatakan saat ini pihaknya mulai melakukan persiapan promosi dengan harapan masyarakat bisa mengetahui lebih awal agar banyak pencari kerja bisa ikut serta dalam job fair tersebut. Selain itu, kata Abdu, pihaknya sudah mulai berkomunikasi dengan para perusahaan yang akan menyediakan lowongan kerja. Jadi langkah sekarang yang kita lakukan juga berkomunikasi dengan para pihak perusahaan. Kemarin kita sudah sampaikan juga kepada para perusahaan yang kemarin ikut di job fair-nya yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Sudah ada beberapa perusahaan yang menyatakan diri siap. Mungkin nanti perlu kami konfirmasi kembali tentang kesiapan itu. Abdu mengatakan program job fair yang rutin digelar tiap tahun ini menjadi salah satu upaya Disnaker Bau-Bau untuk menekan angka pengangguran. Saat ini, kata Abdu, pengangguran di Bau-Bau berada di angka 4,17 atau menurun dari tahun sebelumnya di angka 5,38. Meski begitu, diakui Abdu, angka pengangguran Bau-Bau masih lebih tinggi dibanding angka pengangguran Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni 3,15. Karena itu menurutnya menjadi tantangan bagi pihaknya untuk menggiatkan lagi sejumlah program, salah satunya job fair yang diyakini mampu menekan angka pengangguran di daerah eks-pusat Kesultanan Buton ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Polres Bau-Bau dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bau-Bau melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU tentang penggunaan elektronik Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atau ESKTLK melalui Kapolis pada aplikasi Kuririo bertempat di Mapolres Bau-Bau pada Selasa kemarin. Kadis Dukcapil Kota Bau-Bau Arif Basri menyebutkan tujuan dari kerjasama ini adalah kemudahan dan kelancaran pelayanan penertiban surat keterangan tanda lapor kehilangan, kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL, dan akta kelahiran bagi masyarakat sebagai syarat percetakan KTPL dan akta kelahiran yang diakibatkan karena kehilangan. Nantinya masyarakat yang kehilangan KTPL, akta kelahiran dan juga ingin mencetak kembali di Dukcapil Kota Bau-Bau tidak perlu lagi ke Polres atau Polsek terdekat guna mendapatkan surat keterangan kehilangan. Cukup melalui aplikasi secara online saja, dan untuk implementasi aplikasi ini nantinya akan di-launching secara resmi oleh Kapolres Bau-Bau. Melalui aplikasi tersebut, pihak kepolisian akan menertibkan dan mengupload e-paper surat keterangan tanda lapor kehilangan setelah menerima data masyarakat yang kehilangan dari fitur Kapolis pada aplikasi Kuririo, dan pemohon bisa mendownload e-paper untuk diperlihatkan Dukcapil. Selanjutnya Dukcapil akan melakukan verifikasi kemudahan dan juga menerbitkan kartu tanda penduduk elektronik yang bersangkutan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama Kodim 1413 Buton menggelar makan gratis di SD Negeri 2 Busowa, Kecamatan Batauga. Mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Mungkin nanti ada satu SMP yang kita tunjuk tempat kita berkumpul seperti ini, live langsung ke Pak Gubernur, ke Pak Pangdam, ya. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bekerja sama dengan Kodim 1413 Buton menggelar pemberian makan gratis dan perlengkapan sekolah kepada siswa di SD Negeri 2 Busowa, Kecamatan Batauga pada Senin 2 September 2024. Komandan Kodim 1413 Buton, Letkol Infantri Ketut Janji mengatakan, hal ini merupakan bagian dari kegiatan Hasanuddin Peduli Makan Siang untuk anak sekolah yang untuk wilayah Kodim 1413 Buton dipusatkan di Kabupaten Buton Selatan. Kedepan lanjut Dandim akan dibangun dapur sehat di setiap kabupaten kota, yang mana untuk tahap pertama saat ini sementara dibangun dapur sehat di tingkat provinsi di Kota Kendari. Jadi Bapak izin ini kegiatan ini yaitu Hasanuddin Peduli Makan Siang untuk anak sekolah. Nantinya di tahap kedua itu akan ada pembangunan dapur sehat di seluruh kabupaten. Kita kabupaten yang mana kami belum tahu. Mudah-mudahan saja salah satunya nanti pengumuman kedua dilaksanakan di Buton Selatan. Nanti yang di kepulauan bagaimana Pak Dandim? Itu akan dilaksanakan kantin di sekolah. Nanti dibangunkan kantin, nanti biayanya dari pemerintah.
Di tempat yang sama, penjabat Bupati Buton Selatan Parin Ringi mengatakan pihaknya siap mendukung dan mensukseskan program Hasanuddin Peduli Makan Siang untuk anak sekolah yang merupakan tindak lanjut dari program Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pemkab Buton Selatan pun setelah kegiatan ini akan mengagendakan kegiatan makan siang gratis bagi siswa SD dan SMP secara serentak di seluruh Kabupaten Buton Selatan. Bahkan kegiatan makan siang gratis dapat disaksikan secara langsung karena terkoneksi via Zoom. Mungkin nanti ada satu SMP yang kita tunjuk tempat kita berkumpul seperti ini, live langsung ke Pak Gubernur, ke Pak Pangdam, ya, ke Panglima, dan seluruh sekolah-sekolah. Jadi kita Zoom, misalnya contoh, bagaimana batu atas lewat Zoom, siap. Bagaimana kada tua siap, dan mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita laksanakan. Kalau bisa sebelum Presiden dilantik, kalau tidak 1-2 minggu sebelum beliau dilantik kita sudah Zoom dan kita buat videonya dalam bentuk YouTube, mudah-mudahan Presiden bisa lihat. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus berkesinambungan sebagai langkah mempersiapkan generasi emas bangsa Indonesia. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga tomat di tingkat petani Bau-Bau anjlok hingga Rp1.000 per kilo membuat petani menjerit. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau kembali akan menggelar job fair sebagai salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bu Huzuda terus mengudara untuk Indonesia.